Oh yes, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic ya. Di video kali ini kita akan membahas alasan kenapa banyak sekali sekarang agen dan grosir itu yang tumbang ya, yang bangkrut, yang gulung tikar. Itu faktornya apa sih ya? Jadi memang sebenarnya bukan cuma grosir, tapi beberapa warung retail itu banyak yang gulung tikar, tapi juga tidak sedikit grosir-grosir baru ini bermunculan ya. Jadi di video kali ini yang saya share di video ini adalah riset dari lapangan ya teman-teman. Karena saya sendiri juga sudah kehilangan beberapa grosir yang biasanya saya cover, yang biasanya saya storin barang gitu ya teman-teman. Jadi setelah saya lakukan riset, saya bisa menyimpulkan faktor yang menyebabkan grosir atau agen yang besar itu bisa tutup. Yang pertama ya teman-teman adalah karena grosir tersebut tidak mau mengikuti perkembangan digital ya. Jadi untuk saat ini ya teman-teman itu banyak sekali platform ya, media sosial berupa aplikasi yang menawarkan kemudahan untuk berbelanja ya teman-teman. Ya banyak ya sekarang aplikasi-aplikasi yang bekerja sama dengan toko-toko atau agen-agen yang udah besar, dan aplikasi dan grosir yang bekerja sama aplikasi tersebut itu dibantu juga sama sales aplikasi teman-teman, sehingga mendongkrak penjualan pihak grosirnya seperti itu. Belanja lewat grosir bisa grosir pakai aplikasi ini nanti bisa diantar loh, produknya bisa milih dari rumah, nggak perlu jauh-jauh datang ke grosir seperti itu. Nah tapi yang tidak mengikuti seperti itu ya, dalam artian monoton ya, cuma sistemnya mengandalkan pelanggan-pelanggan tetap seperti itu. Saya yakin kalau nggak mengikuti era seperti ini ya akan kalah ya teman-teman. Karena memang sekali lagi untuk tahun 2023 ini memang tahun yang bisa dibilang revolusi ya teman-teman. Bukan skala kecil tapi udah revolusi skala besar. Cara belanja orang itu sudah suka sama cara belanja online ya, karena nggak perlu ngantri ya, barang langsung dianterin, nggak perlu bayar parkir, nggak perlu resiko jalan, nggak perlu biaya transportasi dan lain-lainnya. Nah jadi kalau misalnya kamu punya grosir nih yang udah gede, udah besar, alangkah baiknya kalau misalnya ada yang menawari ya aplikasi online ya, kalian terima ya teman-teman tawaran tersebut, karena itu membantu banget penjualan kamu teman-teman, dan otomatis pelanggan kamu juga akan seneng juga. Wah ini grosir ini mengikuti zaman ini kayak gitu. Jadi pokoknya kalian harus mengikuti perkembangan digital ini teman-teman ya. Ya misalnya seperti aplikasi Gudang Ada ya teman-teman, yang udah cukup terkenal ya. Ya itu kalau biasanya kan dia itu sistemnya itu apa ya, bisa dibilang mempromosikan ke toko-toko atau ke warung-warung ya. Nah nanti untuk kalau ada orderan nanti untuk produknya diambilkan dari grosir kita seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi jangan sampai kamu nggak update ya, atau nggak mengikuti perkembangan digitalisasi ini. Itu yang pertama. Nah faktor yang kedua kenapa grosir atau agen itu gulung tikar itu adalah karena penurunan kualitas pelayanan ya. Dan ini bisa dibilang apa ya, mungkin nggak disadari ya, disadari atau nggak disadari, orang kalau misalnya pelayanannya itu udah turun, orang itu akan males teman-teman. Nah pelayanan seperti apa yang dimaksud di konteks kali ini, yaitu adalah pelayanan berupa sikap ya teman-teman. Nah misalnya gini, biasanya kita ngobrol, biasanya kita bisa dibilang apa ya, ya saling saling ngobrol sama pembeli, sama pelanggan, tapi tiba-tiba kita berubah sikap karena kita mungkin sedang capek ya. Ya otomatis kalau misalnya keseringan seperti itu, kita nggak profesional ya. Di rumah misalnya kita ada masalah, entah itu masalah dengan keluarga ya, atau di lingkungan bisnis kalian, terus kalian bawa masalah itu ke jualan kalian, ya otomatis energi negatif itu akan apa ya, akan membuat orang nggak nyaman, dan akhirnya orang-orang nggak mau datang lagi ke grosir kalian. Dan ini memang saya amati sendiri teman-teman. Jadi banyak yang cerita warung-warung kecil, bu kok nggak pernah belanja lagi sih di grosirnya Pak Bambang misalnya. Ah sekarang pelayannya itu pada ini mas, pada jutek-jutek.
wah Pak Bambangnya sekarang ini Mas, nggak pernah senyum orangnya. Ya, jadi kalau misalnya kamu udah punya grosir, udah punya toko yang besar, ini harus banget diperhatikan ya. Ini walaupun hal sederhana, tapi ini kalau nggak dilakukan bahaya banget teman-teman. Dampaknya bisa fatal ya. Jadi selalu bersikap senyum ya teman-teman, senyum ngobrol ya. Walaupun kalian sedang ada permasalahan ya, kalian harus bersikap profesional ya, waktunya kerja ya kerja kayak gitu. Kalau misalnya mau sedih-sedihan ya mending grosirnya tutup beberapa hari ya gitu. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk apa ya, untuk melakukan transaksi seperti itu, daripada kalian nantinya dipaksakan sedang sakit sedang nggak mood dipaksakan, tapi akhirnya malah membuat pelanggan kalian yang udah setia belanja di grosir kalian itu pada pergi seperti itu ya. Jadi itu dua hal ya teman-teman. Yang pertama tadi, karena beberapa grosir tidak mengikuti era perkembangan digitalisasi, akhirnya grosir itu ketinggalan zaman ya teman-teman, dan akhirnya tutup. Terus yang kedua ya karena uh, penurunan pelayanan ya teman-teman. Terus ada lagi nih teman-teman, yang ketiga yaitu adalah persaingan harga yang tidak sehat. Memang di tahun-tahun seperti ini itu bisa dibilang adalah tahun-tahun yang banyak sekali orang-orang itu kepengen punya bisnis, kepengen punya usaha. Dan banyak yang menyadari juga bahwa bisnis yang paling menguntungkan ya itu sebenarnya ada dua, yaitu retail sama media teman-teman. Itu memang kalau misalnya udah jalan itu bisa dibilang ya cari uangnya cepet ya. Nah tapi dari sini itu apa ya, bisa dibilang biasanya saya mempunyai pelanggan 100 belanja semua di grosir saya misalnya, ada grosir lain yang buka, grosir lain yang buka, dan akhirnya ya pelanggannya akan berpindah-pindah apabila kita tidak mempertahankan kualitas pelayanan kita. Makanya kita kembali ke poin kedua tadi ya. Untuk pelayanan itu harus jangan sampai diturunkan ya. Kalau bisa diperbaiki terus ya. Pembeli ada raja ya, itu dari dulu aturannya memang seperti itu. Nah, untuk persaingan ini kadang juga menciptakan sesuatu yang bisa merugikan, apalagi kalau misalnya kompetitor ya itu menggunakan strategi marketing yang bisa dibilang jual rugi terlebih dahulu ya, atau rugi di awal kayak gitu. Nah itu bahaya banget teman-teman ya. Nah tapi kalau misalnya kalian saat ini sedang menghadapi masalah seperti itu, kalian tenang aja karena nggak mungkin orang itu mau rugi terus menerus. Otomatis kalau misalnya ada yang komplain, bang itu kok di grosir sana kok harganya bisa lebih murah, ya kalian bisa jawab aja ya, kita lihat aja sampai berapa lama harga produk itu di situ seberapa kayak gitu ya. Kalau misalnya penjual grosir grosir lain itu menjual di bawah harga model kayak gitu ya, kalian tinggal jawab aja ya kita lihat aja sampai berapa lama sih grosir itu mau menjual dengan harga segitu kayak gitu. Nah terus berikutnya yang keempat ya teman-teman, penyebab grosir tutup adalah karena tidak update stok. Iya, bang saya mau beli rokok Jarum Super, wah ini lagi kosong lah, untuk Mas Akunya ini juga lagi kosong lah. Kalau misalnya seperti itu terus menerus, orang bosen teman-teman ya, setiap hari disamperin, setiap udah jauh-jauh disamperin kayak gitu ya, tapi ternyata stoknya kosong. Jadi kalau misalnya kamu punya tim ya, punya karyawan ya, wajib untuk melakukan yang namanya SO atau stock of name ya. Jadi untuk barang yang kosong atau tinggal sedikit ya segera diorder ya. Order lewat sales TO-nya atau sales motorisnya ya teman-teman, atau mungkin langsung belanja ke distributornya. Kalau grosir biasanya kan di cover oleh sales grosir ya. Atau kadang malah SPV-nya langsung yang turun ke grosir tersebut seperti itu. Jadi stok itu wajib banget ya. Jangan sampai kosong-kosong terus. Nanti calon pembeli sama calon pelanggan kalian bisa kabur ya teman-teman. Terus yang berikutnya, faktor grosir tutup ya teman-teman. Itu adalah karena grosir tersebut itu nggak update mengenai produk apa sih yang sedang diminati oleh masyarakat ya. Produk apa sih yang lagi dicari
yang lagi tren, yang lagi viral kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu memang kita itu harus selalu aktif ya teman-teman. Makanya saya menyarankan kepada owner-owner grosir atau toko-toko yang besar, ya kita kan sekarang juga mempunyai media ya, dunia seperti berada di genggaman kita. Kita mau tahu apa aja itu ada di sosial media. Jadi ininya kita tinggal menggunakan sosial media untuk sesuatu yang memajukan bisnis kita lah kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya daripada untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ya lebih baik kita manfaatkan sebaik mungkin seperti itu. Karena media itu ya sama, yang namanya sesuatu hal itu seperti pisau bermata dua ya. Kalau kita menggunakannya benar, ya itu membantu kita. Tapi kalau kita salah ya akan menusuk kita. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus tahu nih, misalnya untuk produk gula pasir nih yang lagi rame apa nih? Nah ini kok bisa rame kenapa? Wah ternyata karena produk ini rasanya lebih manis misalnya. Jadi ya itu yang di stok kayak gitu. Jangan kita itu stok produk yang itu terus. Dan gini teman-teman, kalau misalnya ada sales menawarkan produk baru, alangkah baiknya dicoba walaupun sedikit ya. Karena yang namanya produk itu pasti akan ada evolusi ya, ada revolusi, ada inovasi lah kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan produk baru, alangkah baiknya ya nyobalah walaupun sedikit kayak gitu. Karena untuk apa? Untuk tes pasar kayak gitu ya. Karena kadang kalau misalnya sales udah masuk ke grosir menawarkan produk dan kita tolak ya, ternyata produk itu viral, produk itu rame, diminati banyak konsumen. Terus kita menghubungi salesnya, belum tentu sales itu mau mengcover grosir kita lagi. Ya saya sendiri sebagai seorang sales pun kadang ya seperti itu. Wah ini orang nggak mau, wah ini ya udah kayak gitu. Tapi ya nggak selalu seperti itu juga sih teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya kalau ada produk baru silakan dicoba ya. Ini pesan untuk grosir yang udah besar ya. Nggak ada salahnya dicoba. Kalau nggak laku nanti bisa diretur ya, atau bisa dibuat subsidi silang supaya produknya laku ya. Karena dengan mencoba produk baru kan kita bisa apa ya? Bisa dibilang kita itu nggak tahu produk ini kedepannya prospeknya seperti apa gitu ya. Kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu seperti itu ya. Oke itu beberapa grosir, beberapa penyebab grosir itu tumbang ya teman-teman. Jadi silakan untuk apa yang saya share ini bisa di-share ke teman-teman yang punya grosir atau toko besar. Siapa tahu ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian kata. Kalau misalnya ada pernyataan saya yang kurang jelas, silakan bisa tulis di kolom komentar ya. Statement mana yang masih kalian itu masih bingung ya. Atau mungkin kalian mempunyai tanggapan atau saran ya teman-teman, atau pertanyaan seputar video ini ya, atau punya pendapat lain, apa sih penyebab kenapa kok grosir besar itu bisa tutup, silakan bisa tulis di kolom komentar supaya ya kita saling belajar. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum ya, dan di share. Saya doakan menjadi amal sekajariah untuk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi makasih yang udah support channel YouTube ini sampai di titik ini ya. Jangan lelah untuk terus support saya supaya saya terus berada di channel YouTube Sales Magic ini ya teman-teman. Lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten edukasi mengenai dunia marketing. Makasih. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.